Waalaikumsalam. Nyanyi. Yang sama-sama kita hormati Bapak Sekretaris Dinas TMPD Dukcapil Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak-bapak kepala bidang, saya sendiri, yang wabil khusus Bapak Ibu sekalian, seluruh keluarga besar TMPD Dukcapil Provinsi Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, karena atas rahmat dan hidayah dari Tuhan kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Baik, sebelum saya mengawali apa yang akan saya sampaikan, komando sudah ada di saya. Perhatian, siap, gerak. Dua barisan yang paling kiri, maju, jalan. Silakan maju. Maju terus. Henti, gerak. Hadap kiri. Ulangi, hadap kiri, gerak. Baik, yang tiga barisan paling selatan, maju, jalan. Belum saya suruh henti, jangan berhenti. Henti, gerak, hadap kanan, gerak. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon izin pada kesempatan pagi hari ini saya akan membuat Bapak Ibu semua menyesal karena telah memberikan saya kesempatan untuk berdiri di depan Bapak Ibu sekalian. Jadi pada kesempatan pagi hari ini mohon izin Bapak Kadis yang sama-sama kita hormati, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyita cukup banyak waktu Bapak Ibu sekalian. Ya. Baik, pada kesempatan pagi hari ini ada sedikit hal yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Jadi kita rileks saja, santai saja, karena ini bukan doktrin, karena ini bukan suatu pendidikan komando atau apalah istilahnya. Ini adalah santai, slow. Ya. Jadi saya ingin mengajak kita semua, ya, mengetahui apa sebenarnya maksud dan tujuan kita masuk ke kantor ini. Saya ingin menyampaikan sebuah kisah sederhana saja. Ada seorang pedagang kayu yang menerima lamaran dari seorang penebang kayu. Ketika calon penebang kayu itu datang kepada dia mengajukan lamaran, "Pak, mohon izin, saya ingin bekerja di tempat Bapak. Saya memiliki kemampuan menebang kayu." Maka jawab pedagang kayu itu, "Oke, saya berikan Anda kesempatan untuk bekerja di tempat saya." Maka pada pagi harinya, ya, pedagang kayu itu mengatakan kepada penebang kayu, "This is your tools. Ini alat Anda." Maka dia memberikan sebuah kapak kepada penebang kayu itu. Setelah menerima kapak yang diberikan oleh majikannya, maka penebang kayu itu mulai menebang kayu di hutan. Pada hari pertama, dengan semangatnya yang gigih, dia berhasil menebang 8 pohon kayu. Pada sore harinya dia datang melapor kepada majikannya, "Mohon izin, pada pagi hari ini, mohon maaf, pada hari ini saya berhasil menebang 8 kayu." Melihat kemampuan penebang kayu itu, majikannya berkata, "Wow, excellent, luar biasa. Baru kali ini saya melihat orang yang memiliki kemampuan bisa menebang sampai 8 pohon kayu dalam sehari. Sekarang Anda beristirahat, besok kembali lagi untuk melaksanakan tugas bagaimana biasanya." The next day, hari berikutnya, hari kedua, penebang kayu datang lagi dengan kapak yang sudah dia diberikan kemarin itu. Dia datang ke hutan, dia tebang dengan semangat yang sama, semangat yang gigih. Dia tebang dari pagi sampai sore harinya, tetapi alhasil dia hanya mampu menebang 7 pohon kayu. Merasa sedikit kecewa, dia kembali ke rumahnya dan beristirahat. The third day, hari ketiga,
Dia datang lagi ke hutan dan menebang kayu dengan semangat yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Dari pagi sampai dengan sore harinya, alhasil dia hanya mampu menebang 6 pohon kayu. Hari pertama 8, hari kedua 7, hari ke-6, hari ketiga 6. Tambah bingung dia. Begitu seterusnya, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Akhirnya setelah sekian lama bekerja menebang kayu, hasil yang diperoleh semakin merosot. Semakin sedikit jumlah pohon kayu yang dapat dia tebang dalam sehari. Akhirnya dengan perasaan kecewa, dengan perasaan bingung gitu. Kenapa ini dengan saya? Akhirnya dia memutuskan untuk berhenti. Dia datang kepada majikannya, dia melapor, "Mohon maaf, bos, sepertinya saya gagal. Saya tidak bisa menebang pohon kayu sebagaimana yang Anda harapkan." Majikannya diam, menyimak. "Terus Anda mau apa sekarang?" "Saya berhenti aja lah, bos." Akhirnya si bos angkat bicara. "Pertanyaan saya satu," katanya bosnya itu kepada penebang kayu. "Kapan Anda terakhir mengasah kapak Anda?" Ketika pertanyaan itu dilontarkan oleh bosnya, penebang kayu itu kaget. "Mengasah? Mohon maaf, saya tidak pernah mengasah kapak saya. Saya terlalu sibuk bekerja sehingga saya tidak memiliki waktu untuk mengasah kapak saya." Spontan dijawab oleh majikannya, "Itu masalah Anda. Anda terlalu sibuk bekerja. Anda terlalu sibuk mengejar target, tetapi Anda lupa untuk mengasah kapak Anda." Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu sekalian, siapakah penebang kayu itu? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab angkat tangan. Yang bisa jawab angkat tangan. Siapakah penebang kayu itu? Ada yang bisa jawab nggak? Angkat tangan. Miopik. Angkat tangan, coba angkat tangan. Jangan berani di belakang. Angkat tangan. Siapa penebang kayu itu? Ombek. Maju ke depan. Maju ke depan. Oh, ternyata tukang tebang kayu. Boleh? Siapa penebang kayu itu? Wow. Kalau gitu saya maju deh. Mohon izin. Bapak Ibu tahu apa yang saya bisikan kepada beliau? Balikin. Wow, baik, benar sekali apa yang disampaikan oleh beliau. Jadi siapakah penebang kayu itu? Ternyata penebang kayu itu kita. Kita terlalu sibuk dengan rutinitas kita. Kita terlalu sibuk dengan target yang akan kita capai. Realisasi harus 100%. Tetapi satu yang kita lupakan. Bagaimana kita mengubah sudut pandang kita. Bagaimana kita merubah cara berpikir kita. Bagaimana kita berimajinasi dalam mencapai apa yang menjadi tugas fungsi kita. Pertanyaan saya berikutnya, Bapak Ibu tahu nggak apa manfaat dari apel pagi? Ada yang bisa jawab? Tadi dapat 10.000. Ada yang bisa jawab? 3 manfaat apel pagi minimal. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab nggak? Datang ke sini nggak tahu mau ngapain ya? Ada yang bisa jawab nggak? 3 manfaat apel pagi. Serius nih? Nggak ada yang bisa jawab. Mohon izin, Pak Sekdis, 3 manfaat apel pagi? Maruk Pak Sekdis nih. 3 manfaat apel pagi. Sekali lagi, ada yang bisa menjawab? 3 manfaat apel pagi.
Satker, ada yang bisa jawab? Silakan. Silakan. 100.000 kalau buatan yang maju nih. Tiga manfaat kita apel pagi. Yang pertama tentu saja melatih disiplin kita. Yang kedua silaturahim yang jelas. Yang ketiga mendapatkan informasi. Itu 3. Menurut saya loh Pak. Nah, penyampah. Baik, benar sekali apa yang disampaikan oleh beliau. Minimal 3. Yang pertama, satu yang paling saya garis bawahi, sebagaimana pernah saya sampaikan kepada teman-teman yang lain. Apel pagi memiliki manfaat untuk kita bersilaturahmi. Belum kita membahas manfaat silaturahmi ya, ini silaturahmi. Manfaat pertama apel pagi adalah kita bersilaturahmi. Ketika kita berdiri, kita bisa lihat satu sama lain, kita bisa pandang satu sama lain. Jadi kita tahu bagaimana kabar orang di sebelah kita, bagaimana kabar orang di ruangan kita. Oh, masuk nggak dia? Gitu. Ya, Bapak Helgan, oh Helgan masuk tuh. Kenapa ketawain? Benar tuh kan tuh, masuk dia. Alhamdulillah, saya tahu beliau. Ketika beliau bisa datang apel pagi, berarti saya lihat beliau ada, dan alhamdulillah sehat. Ya enggak? Tetapi kalau dia tidak ada apel pagi, atau saya tidak apel pagi, saya tidak tahu siapa teman saya masuk, siapa teman saya yang sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, melaksanakan tugas dan fungsi kita sebagai ASN maupun pegawai yang lainnya. Luntur kewajiban kita. Yang ketiga, kita dapat informasi-informasi baru. Jadi jangan sampai apel pagi itu dijadikan suatu hal yang memberatkan. Tapi kita jadikan apel pagi itu suatu hal yang sangat mengasihkan. Itulah yang saya anggap mengasah kapak. Tadi dikatakan bahwa apel penebang kayu itu adalah kita. Benar sekali. Sekarang saya tanya, sebelum kita menjadi pegawai di sini, termasuk yang P3MD, kita mendaftar kerja, kita yang pengen kerja, ngajukan lamaran, ya enggak? Ketika kita mengajukan lamaran, sebelum kita diinterview, ada keinginan kita, saya berjanji pada diri saya akan bekerja maksimal supaya orang senang dengan saya. Saya akan tunjukkan kompetensi saya akan tunjukkan kreativitas saya. Hari pertama, bulan pertama, tahun pertama, semangatnya tinggi enggak? Tinggi. Tahun kedua, tahun ketiga, masih sama nggak semangatnya? Luntur. Pola pikirnya sama nggak? Pola pikirnya ya sama, mungkin nggak ada yang berbeda. Sedangkan kita tahu life is a process. Hidup adalah proses. Proses dari kita baru dilahirkan, bayi, anak-anak, dewasa, remaja, dewasa, mati. Sama seperti Bapak Ibu sekalian yang ASN, golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4, naik. Life is a process, life is a circle, lingkaran. Tetapi kadang kita lupa, kita stuck. Kita hanya berada pada satu pola pikir. Bahwa saya pegawai di sini, pekerjaan saya gini, maaf bendahara yang hitung-hitung, wah selesai. Tetapi apa nilai lebihnya jadi bendahara? Apa nilai lebihnya jadi kadip? Kalau Buya Hamka mengatakan manusia makan, monyet dulu kan juga makan. Tetapi apa yang membedakan kita dengan monyet, gitu kan? Monyet tidak berpikir ngambil makanan, ada pisang makan gitu. Tetapi kita ngeliat pisang gitu, bukan monyet kita, pisang. Apakah kita hari ini, mohon maaf nih, makan saja. Makan, siapa yang tidak suka makan? Kita semua suka makan. Ayam goreng, gitu. Ayam kampung, siapa yang tidak suka ayam goreng? Siapa yang tidak suka ikan bakar? Saya tahu Pak Kadis paling suka ikan bakar, tahu saya Pak, mohon izin.
Siapa yang tidak suka makan? Tetapi pertanyaannya, kalau setiap hari kita makan ikan, setiap hari kita makan ayam, sebulan kita makan ayam, bosan enggak? Jenuh enggak? Jenuh. Sama kayak kita ngeliat pisang, tiap hari kita makan pisang hijau gitu. Bosan enggak? Bosan. Lalu bagaimana cara kita menghilangkan kebosanan itu? Entah kita variasikan dia, hari ini ayam, besok tempe, besok tahu, besok daging, telur, kita variasikan. Atau ayamnya kita olah secara berbeda, ya enggak? Hari ini ayam goreng, besok ayam bakar, lusa ayam kalabage gitu, ya kan? Akhir bulan mie rasa ayam, apalagi anak kos ya, mie rasa ayam tuh mantap. Nah, itu. Jadi saya mengharapkan kita semua, mari Bapak Ibu sekalian, saya mengajak diri saya terutama, kita membuka pola pikir bahwa masih banyak hal lain yang bisa kita kerjakan asalkan kita mau. Tetapi ketika kita tidak mau, masalah. Jadi saya berharap melalui kesempatan pada pagi hari ini, jadi jujur saya kurang menyukai apel pagi yang sifatnya doktrin. Kalau mungkin beberapa bulan saya baru masuk di sini, saya melihat mungkin sistem apel pagi kita seperti doktrin. Ya, doktrin. Jadi ketika apel pagi semua menghadap ke barat. Jadi ketika pembina apel menghadap ke timur, ya, yang seharusnya komunikasi efektif adalah komunikasi dua arah. Jadi saling pandang-pandang, bisa berinteraksi. Tetapi saya perhatikan pembina apel menghadap ke timur, peserta apel yang melihat pohon, melihat motor, motornya mereknya apa itu, Beat gitu ya. Itu yang diperhatikan. Jadi kira-kira informasi yang disampaikan oleh pembina apel itu masuk nggak? Masuk nggak? Tergantung, masuk nggak? Ingat nggak apa yang pernah disampaikan oleh kabit-kabit atau sama Pak Sekdis? Ya, kawah canda di muka mungkin, saya masih ingat tuh, kawah canda di muka, ya. BUMDes yang disampaikan, apalah itu Pak Sekdis menyampaikan apa? Tapi teman-teman saya lihat, deman berbuat pok ini, iya kan? Itu yang dilihat sama teman-teman gitu loh. Jadi doktrin itu digunakan untuk menanamkan sesuatu atau brainwash kepada seseorang. Beda saya dengan Pak Sekdis didoktrin 4 tahun. Kami didoktrin supaya kami percaya diri bahwa kami ini adalah tampan. Jadi jangan salahkan ketika saya dengan Pak Sekdis merasa diri saya tampan. Jangan. Karena itu sudah mutlak bagi kami didoktrin 4 tahun bahwa Anda itu tampan. Jadi inilah kami dengan ketampanan kami. Nggak tahu dengan 3 kabit yang lain saya nggak tahu. Ya. Tetapi ketika kami di sini, maka ini adalah ajang silaturahmi kita, ajang berbagi informasi yang menginspirasi, ya, yang bisa membangun semangat kita. Jangan sampai Bapak Ibu datang ke sini tidak membawa perubahan apa-apa. Sangat rugi seseorang ketika dia tidak mendapatkan value, tidak mendapatkan nilai lebih dari apa yang ia lakukan hari ini. Apapun itu. Jadi silahkan tanya kepada Bapak Ibu diri Bapak Ibu sekalian, apakah saya sama dengan hari kemarin ataukah jauh lebih baik daripada hari kemarin? Bisa ditangkap? Rasaan nih. Wah, 20 menit saya ngerawas nih. Ya. Oke, pertanyaan saya terakhir. Ada yang bisa menyimpulkan apa yang saya sampaikan pagi hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah saya sampaikan pada pagi hari ini? Ada nggak? Silakan Pak Kabit. Ayo Bu Celi. Pak Kabit, kita persilakan maju nggak Pak Kabit jawab?
Silakan Pak Kabid maju. Silakan. Baik, ternyata luar biasa Pak Kabid Pemdes. Jadi kesimpulannya saya kira kita harus belajar terus di setiap pelaksanaan kegiatan maupun kehidupan kita sehari-hari. Jadi intinya belajar tidak pernah putus. Yang putus belajar maka dia tidak akan bisa berkembang. Terima kasih. Harus adil, harus adil. Mohon maaf, harus adil. Harus adil, enggak apa-apa. Bukan 10.000. Pecok bandar kalau begini nih, enggak mau saya. Ini salahkan Pak Sekdes ini. Saya besok nggak mau lagi ambil lagi. Pecok saya begitu. Merokok, jangan merokok. Baik, mengakhiri apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini, tadi sudah disampaikan bahwa kita harus terus belajar. Jangan hanya, ini kan sudah pada tua nih, mohon maaf, tua, Bapak Ibu tua, muda saya. Jadi Bapak Ibu sudah punya anak, tidak mungkin kita mendoktrin anak kita belajar, sedangkan kita tidak belajar. Iya enggak? Jangan hanya mau menuntut orang, tetapi tidak mau dituntut. Jangan hanya suruh orang menjadi lebih baik, tetapi kita tidak menjadi lebih baik. Nonsense. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Baik, perhatian sebelumnya. Siap, gerak. Rentangkan tangan, gerak. Oh, kan? Boleh geser ke kanan? Geser ke kanan lagi. Geser ke kanan lagi boleh? Tegak, gerak. Ini suara saya tanpa mikrofon jauh lebih besar suara saya sebenarnya. Baik, silakan dibuka maskernya sebentar saja. Dibuka maskernya sebentar saja. Ya. Boleh ditarik bibirnya? Dua. Disuruh tarik, sudah nyengir gitu kan. Oke, coba ditarik bibirnya 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan. Sudah. Senyum. Tengok kiri kanannya. Kedipin. Coba dikedipin. Coba dikedipkan. Coba dikedipin kiri kanannya. Coba dikedipin kiri kanannya. Kedip. Oke. Sekarang nyengir. Bapak Ibu sekalian nyengir, coba nyengir. Nyengir. Tengok kiri kanannya. Ya. Oke, terakhir dari saya. Angkat tangan semua. Dua-duanya. Ya, saya percaya bahwa 2 hari terakhir Sabtu dan Minggu kemarin Bapak Ibu sudah cukup istirahatnya. Tetapi karena terlalu banyak istirahatnya, jadi badannya belum terlalu dienggangkan. Ya, tarik ke belakang sampai otot punggung ini ketarik. Ya. Tarik napas dalam-dalam, tahan sampai mati. Tahan. Baik, sekarang keluarkan hal-hal negatif yang masih ada di hati dan pikiran Bapak Ibu sekalian. Keluarkan, buang dengan teriakan. Ya, yakinlah yang tersisa adalah hal-hal yang baik dan positif dalam hati dan pikiran Bapak Ibu sekalian. Siap? Tarik napas dalam-dalam, tarik. Ya, buang semua, lepas. Sekali lagi demi TKD dulu. Ayo sekali lagi ya, lebih keras ya. Yang tidak mengeluarkan suara berarti dia mati. Siap, 1, 2, 3, berang. Baik, saya rasa demikian. Kita cari momen yang lebih baik lagi untuk kita bersilaturahmi, tidak hanya melalui apel pagi. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang salah datang dari Pak Sekdes yang menyuruh saya untuk berdiri pada pagi hari ini. Kalau salah, salahkan pada beliau. Ya, baik. Mohon izin. Siap, gerak. Mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini. Semoga diberikan kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam, dan kita maupun seluruh keluarga kita diberikan kesehatan, keafiatan, dan keluarga kita yang sudah meninggal diberikan kelapangan kuburnya, diterangi kuburnya. Ya, mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai.
Berdoa selesai. Baik, tanpa perhormatan. Balik kanan, bubar, jalan. Yang dapat duit tadi bagi. Balikin ya. Udah dikasih, udah dibalikin. Pecok, bandar.